Gusti Kanjeng Ratu Mayu Kusindria, Andi Gusti Pangeran Haryo Hangabei, Kanjeng Wirabumi, Ketua MAKM, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami sebagai yang ketempatan Jambore Nasional Keris ini sangat senang dan bangga karena ternyata banyak sekali warga pecinta keris yang masih sangat peduli. Semoga Jambore ini bisa berlanjut untuk tahun-tahun ke depan dan pastinya menelurkan empu-empu yang betul-betul mumpuni dalam bidangnya. Saya kemarin Bapak Menteri cerita bahwa ada 2 peristiwa yang pernah saya alami dengan Sinun ke-12. Pertama itu beliau harus memadamkan kebakaran di Gunung Lawu. Beliau ngasto Kanjeng Kyai dan beliau matek kaji begitu, terus tombak itu diarahkan ke api itu langsung padam itu. Yang satu lagi waktu kami ada undangan dari Astra Motor itu 4 kerajaan, mungkin Gusti Yudot masih ingat. Kami didile, tapi waktu pagi harinya Bapak menginginkan harus undur dan kru Garuda ditimbali sebetulnya nggak berani, tapi ditanggung oleh Sinun karena Sinun ngasto Pusaka itu. Wes aku sing nanggung, aja wedi aku yang nanggung. Jadi waktu turun waktu terbang itu pesawat terus bergolak terus turun langsung di hanggar di Halim pada waktu itu. Nah ini moga-moga juga keris-keris di sini ya ampuh seperti itu. Gitu. Namun pastinya ada rapalnya dan Sinun Bapak kayaknya tidak mewariskan rapal itu dan pusakanya yang mana kami nggak ada yang tahu. Ini yang saya sampaikan kemarin dan sekali lagi kami dari Keraton Surakarta Hadiningrat sangat mendukung kegiatan ini dan sekali lagi semoga acara ini bisa berlanjut setiap tahun dan pastinya harapan kami untuk menggiatkan dan pasar Tosanaji yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Panjenengan Dalam Dr. Anda Gusti Kanjeng Ratu Kusmutia dan Sari MPD. Dan berikutnya adalah sambutan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Fadlizon sekaligus menutup Jambore Nasional Keris 2025 dan menyerahkan hadiah untuk pemenang kontes Tosan Aji Yasan Enggal kategori Best Kontemporer. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Panjenengan Dalam Dr. Anda Gusti Kanjeng Ratu Kusmutia Andarsari, Ketua Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat, Dr. Kanjeng Pangeran Haryo Wirabumi, Ketua Masyarakat Adat Kerajaan Nusantara, Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Hangabei, Pangeran Keraton Surakarta Hadiningrat, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudodingrat, Kanjeng Ratu Ayu Kusindria, Dewan Juri Lomba dan Kontes Tosan Aji Yayasan Enggal, para empu pandai, sahabat UMKM Perkerisan, tamu undangan, Ketua Panitia Mas Bayu dan kawan-kawan,
saya datang bersama rekan-rekan dari Kementerian Kebudayaan, ada staf khusus, staf ahli, menteri yang hadir, dan juga direktur, Sasdirjen, direktur warisan budaya, direktur promosi budaya, dan kawan-kawan, dan direktur LSP Kris juga di sini ya. Pertama, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya Jambore Nasional Kris yang telah berlangsung sejak tanggal 23 dan berakhir pada hari ini, persis menjelang 1 Suro ya, tanggal 26 Juni 2025. Dan ini merupakan saya kira satu kegiatan yang sangat penting karena keris merupakan salah satu warisan budaya tak benda dunia atau UNESCO atau Intangible Cultural Heritage UNESCO. Dulu malah keris itu namanya itu Masterpiece of Oral Tradition and Intangible Heritage of Humanity tahun 2005. Jadi kira-kira 20 tahun yang lalu. Dan kemudian tahun 2008 atau 2009 menjadi Intangible Cultural Heritage. Dan keris sekarang ini semakin memasyarakat, dan tentu saja kami sangat apresiasi dan berterima kasih kepada komunitas-komunitas keris yang tumbuh dari bawah, baik dari para empu, dari para pengrajin, pembuat keris, pembuat warangka, dan seluruh ekosistem perkerisan, termasuk para kolektor ya, yang saya kira terus menjadikan keris ini sebagai warisan budaya yang sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian, melalui kegiatan Jambore Nasional ini kita bisa melihat terutama keris-keris kontemporer. Memang ada juga istilah kamardikan, kita juga ingin mempopulerkan keris kontemporer karena keris kontemporer itu lebih mudah terutama diterangkan kepada masyarakat internasional gitu. Kalau kamardikan mungkin lebih domestik, tapi kalau kontemporer itu rasanya lebih artistik dan di dunia internasional lebih mudah untuk diterima gitu ya. Dan keris kontemporer kita ini lahir dari juga tokoh-tokoh empu-empu yang hebat yang lahir sekarang. Kita bisa melihat, menjumpai dapur-dapur keris baru, motif pamor dan motif tinatah yang juga baru, serta perabot seperti bentuk warangka, bulu keris yang semakin kreatif gitu ya, dan semakin banyak beradaptasi dengan zaman kekinian. Juga kalau kita lihat keris sekarang ini juga semakin banyak diterima di dalam busana-busana adat dan sebagainya. Dan terus terang saya kira kita memang harus mewariskan pengetahuan kita, narasi dan literasi keris ini kepada generasi baru, Gen Z, Gen Alpha, milenial. Karena itulah memang ke depan dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan, kita pasti akan terus mendukung ekosistem perkerisan ini menjadi bagian dari ekosistem yang hidup dan terutama pada generasi muda. Dan kalau kita lihat sekarang ini semakin banyak ya, kreasi-kreasi dan literasi tentang keris yang bermunculan di berbagai macam platform sosial media, baik itu keris-keris sepuh maupun keris-keris kontemporer. Kita harapkan juga semakin banyak nanti buku-buku. Ya, dulu sudah ditulis buku keris Jawa oleh Pak Haryono Haryono, kemudian ada keris Bali oleh Pak Meka dan Mas Basuki. Saya dan Mas Basuki juga menulis buku keris Minangkabau, Kujang Pasundan, dan keris Lombok. Ada keris Melayu juga sudah ditulis. Keris Sulawesi juga sudah pernah ditulis juga. Tapi dengan semakin banyaknya ensiklopedia keris juga pernah dibuat oleh Pak Bambang Srinuksno kalau tidak salah, dan cukup banyak lagi. Buku-buku ini perlu kita sosialisasikan terutama
pada generasi muda supaya bisa mengenal keris itu, yang namanya dapur itu apa, pamor, ya, tinatah, dan juga mungkin penangguhan keris untuk keris-keris sepuh dan seterusnya. Jadi kita melihat bahwa ekosistem perkerisan ini semakin baik. Jadi Mas Dayu, mudah-mudahan ke depan silakan kita akan dukung Jambore Keris Nasional ini dari dana Indonesia, ya. Semoga bisa lebih meriah lagi, semakin banyak pesertanya, dan mungkin bisa berlangsung lebih agak lama. Bahkan kalau bisa ada semacam coaching klinik gitu ya. Jadi satu pempraktekan di besalennya dan sebagainya, cara pembuatan, cara merawat keris, cara menjamas keris, dan sebagainya. Saya kira itu bisa dimasukkan dari sekarang juga bisa sebenarnya untuk yang akan datang. Jadi memang dana Indonesia ini, Gustimo, kita sediakan untuk memfasilitasi komunitas, dan kita ingin sebanyak mungkin yang menerima, terutama yang selama ini tidak pernah mendapatkan atau bantuan, dukungan, ya, dan juga akses. Jadi kita ingin dana Indonesia ini memang hak dari masyarakat, seniman, budayawan, dan kita ingin ini diserap semaksimal mungkin, gitu. Dengan demikian kesenian, kebudayaan, dan seluruh ekosistemnya itu bisa tumbuh dengan cepat, apalagi dengan kehadiran Kementerian Kebudayaan. Jadi kita sekali lagi, saya selalu mengatakan di mana-mana, Kementerian Kebudayaan ini adalah instrumen, alat di dalam pemajuan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, yaitu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Bahkan dalam konstitusi kita sudah juga diperintahkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Jadi budaya keris ini nilai budayanya sangat dalam, dan mudah-mudahan bukan hanya sesuatu yang tangible, yang fisik, yang kelihatan, tapi di belakang itu filosofinya. Kalau kita lihat dari pamor-pamornya, bagaimana tadi secara eksoteris maupun secara esoteris, ya, secara tuah maupun secara ekspresi budaya seninya itu bisa didekati. Dan ini yang saya kira kita harapkan nanti ke depan, pengetahuan tentang keris ini dilembagakan, diinstitusionalisasikan. Sejauh ini baru ada di ISI Surakarta, ya, prodi keris di seluruh Indonesia, ya tentu saja di seluruh dunia, jadi baru satu-satunya, dan saya kira memang perlu ada, ya, Mas Basuki ini kan, dan kawan-kawan yang juga sudah melahirkan cukup banyak empu-empu baru, empu-empu perempuan bahkan, ya. Sudah ada berapa empu perempuan? 16 yang memang mempunyai keahlian di dalam membuat keris. Jadi luar biasa. Kita sudah punya paling tidak 16 empu perempuan yang memang secara akademis ikut di dalam ISI Surakarta. Apalagi yang di luar akademis lebih banyak lagi kita harapkan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, saya mengucapkan sekali lagi selamat dan terima kasih. Semoga di tahun depan acara Jambore Keris Nasional ini semakin semarak, semakin besar, apalagi tadi juga didukung oleh Keraton Surakarta. Ini sangat penting di tempat yang sangat megah ini, di tempat yang juga sangat strategis di pagelaran ini. Dan kita harapkan nanti Mas Dayu dan kawan-kawan mungkin bisa segera mendaftarkan ke Kementerian Kebudayaan, dan kita akan dukung semaksimal mungkin. Dan juga kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan perkerisan di dunia internasional juga semakin banyak. Di sini hadir juga Direktur Diplomasi Kebudayaan Bapak Raden Usman,
yang juga merupakan kolektor dan pecinta keris ya. Jadi udah ada DNA-nya gitu. Dan di sini hadir juga Pak Samsul, nih direktur dari Penghayat Kepercayaan dan Masyarakat ada Pak Wawan dari Sesdirjen Perlindungan Budaya dan Tradisi, ada Bu Putri Ulansari, staf khusus, dan Pak Basuki Teguyono, staf khusus juga. Jadi kita cukup banyak yang hadir, dan ada Ibu Manggar ya dari Kepala BPK Jogja Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti awal tahun depan kita sudah punya BPK tersendiri Jawa Tengah, BPK Jogja sendiri, jadi udah dipisah kembali. Saya kira demikian dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan terima kasih. Mudah-mudahan termasuk tadi bagian dari yang penting juga adalah menciptakan keris baru, itu adalah pelestarian, dan juga tentu mengoleksi yang baru, mengoleksi keris kontemporer itu bagian dari upaya kita untuk melestarikan perkerisan sesuai dengan amanat UNESCO. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan karena diminta untuk menutup ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka saya sebagai Menteri Kebudayaan Republik Indonesia menutup kegiatan Jambore Keris Nasional. Terima kasih. Mohon cepat di atas panggung sebentar Bapak. Dan sekaligus untuk Bapak